Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I am Diana Safitri. You can call me Diana. In this video, I will discuss about demand and supply function in business mathematics. And what until the end? Okay. Jadi teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang model matematika sederhana. Jadi kali ini saya akan bahas tentang fungsi permintaan dan penawaran dalam matematika bisnis. Jadi, apa itu fungsi permintaan? Pertama itu adalah hubungan harga versus kuantitas antara harga produksi dan kesediaan konsumen untuk membeli suatu produk. Lalu itu adalah hubungan terbalik, harga yang lebih tinggi umumnya menyebabkan permintaan lebih rendah. Contohnya itu adalah es krim. Jika harga es krim naik, lebih sedikit orang cenderung membelinya. Dan begitu pula sebaliknya, jika harga es krim turun, maka akan banyak konsumen yang ikut membeli karena harga yang relatif murah bagi mereka. Lalu di sini ada contoh fungsi permintaan sederhana. Itu rumus permintaan di sini adalah V sama dengan 20 dikurangi 2X. V artinya harga per unit barang, sedangkan X artinya jumlah barang yang dimintai konsumen. Rumus ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah barang yang diminta, harga akan semakin rendah. Ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Contohnya, kalau X sama dengan 5, maka V sama dengan 20 dikurangi 2 dalam kurung 5 sama dengan 10. Artinya, saat harga $10, konsumen atau membeli 5 unit barang. Artinya, saat harga $10, konsumen mau membeli 5 unit barang karena harganya rendah. Jadi, rumus ini membantu kita memahami hubungan antara harga dan jumlah permintaan secara sederhana. Selanjutnya kita masuk ke fungsi penawaran. Apa itu fungsi penawaran? Pertama itu adalah harga dan kuantitas, yaitu hubungan antara harga produk dan kesediaan produsen untuk menjualnya. Itu adalah hubungan langsung. Harga yang lebih tinggi biasanya berarti pasokan yang lebih tinggi. Contohnya itu adalah es krim. Hubungan langsung harga yang lebih tinggi biasanya berarti penawaran yang lebih tinggi. Jika harga es krim naik, produsen ingin menjual lebih banyak produknya es krim tersebut. Lalu di sini ada rumus penjelasan penawaran sederhana. Di sini kita akan menjelaskan rumus penawaran sederhana, di mana rumus penawaran di sini adalah V sama dengan P sama dengan 4 ditambah 3X. Mana P berarti harga per unit barang, sedangkan X berarti jumlah barang yang ditawarkan produsen. Rumus ini menunjukkan bahwa semakin banyak yang ditawarkan, harga juga akan semakin tinggi. Ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga naik, produsen akan bersedia menjual lebih banyak barang. Contohnya, kalau X sama dengan 4, maka V sama dengan 4 ditambah 3 dalam kurung 4 sama dengan 16. Artinya, pada harga $16, produsen mau menjual 4 unit barang. Jadi, rumus ini membantu kita memahami hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan produsen secara sederhananya. Lalu kita masuk ke menggrafik fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada kurva permintaan, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah.
harga lebih rendah, permintaan lebih tinggi. Lalu ada kurva penawaran, di mana miring ke atas dari kiri, dari kiri bawah ke kanan atas. Atau harga lebih tinggi, penawaran lebih tinggi. Iya, yang mana maksudnya jika harganya lebih tinggi, maka penawaran pun juga akan jadi lebih tinggi. Lalu adalah titik keseimbangan, tempat kedua kurva bertemu, menunjukkan keseimbangan pasar tersebut. Kalian bisa membayangkannya seperti gambar di atas. Lanjut, kita masuk ke titik keseimbangan pasar. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada titik krusial ini, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contoh, jika P sama dengan 14, baik permintaan maupun penawaran adalah 3 unit. Ini menentukan harga dan jumlah keseimbangannya. Di sini kita ada studi kasus sederhana, di mana harga memengaruhi permintaan dan penawaran. Di baris pertama kita ada harga $20, yaitu permintaannya sama dengan 0 unit, lalu penawaran adalah 5 unit. Artinya barang terlalu mahal, jadi tidak ada yang mau beli, terjadi kelebihan barang, atau kita sebut lainnya surplus. Lalu yang kedua ada harga $14, permintaan 3 unit, lalu penawarannya ada 3 unit. Jadi pada harga ini jumlah yang diminta dan ditawarkan sama. Ini disebut titik keseimbangan, equilibrium. Lalu yang ketiga, yang paling bawah itu adalah harga $18, permintaan 1 unit dan penawarannya adalah 4 unit. Artinya harga masih terlalu tinggi, jadi barang yang ditawarkan lebih banyak daripada yang mau beli. Jadi terjadilah kelebihan penawaran, atau kita sebut excess supply. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa keseimbangan terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Mengapa ini sangat penting untuk bisnis? Yang pertama itu untuk penerapan harga optimal, tetapkan harga jual yang tepat untuk memaksimalkan pendapatan. Yang kedua untuk kontrol inventaris, yaitu hindari kelebihan atau kekurangan dalam stok produk. Dan yang ketiga, perencanaan produksi, yaitu untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar secara efisien. Jadi kesimpulan dasarnya adalah permintaan dan penawaran merupakan inti untuk memahami dinamika pasar. Titik optimal, keseimbangan menunjukkan harga yang jumlah yang ideal. Praktik, yaitu contoh sederhana menjelaskan konsep ekonomi yang kompleks. Lalu keputusan strategis, penetapan harga dan produksi yang tepat untuk kesuksesan bisnis. So, that's my discussion about the function of demand and supply in business mathematics. If there are my mistakes, I apologize. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.